Perubahan inovasi dan tempat kerja. Perubahan organisasi dapat didefinisikan sebagai pengadopsian ide atau perilaku baru oleh sebuah organisasi untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Perubahan dan inovasi didorong oleh kekuatan di luar organisasi seperti permintaan pelanggan, perkembangan teknologi, persaingan industri, dan perubahan pemasok. Mengapa orang menolak perubahan? Ada 4 alasan mengapa orang menolak perubahan. 1. Kepentingan pribadi. Perubahan yang terjadi bertentangan dengan kepentingan pribadi seseorang. Contohnya terdapat perubahan yang justru dapat meningkatkan beban kerja karyawan. 2. Kurangnya pemahaman dan kepercayaan. Banyak karyawan yang seringkali tidak mempercayai dan memahami maksud di balik tujuan dari perubahan tersebut. 3. Ketidakpastian. Kurangnya informasi tentang peristiwa untuk masa depan, di mana akan menimbulkan ketakutan akan hal yang tidak diketahui. 4. Penilaian dan tujuan yang berbeda. Orang-orang yang terpengaruh oleh perubahan atau inovasi akan menilai situasi yang berbeda dengan para manajer. Dengan memahami mengapa seseorang menolak adanya perubahan, maka akan menjadi awal yang baik untuk mengetahui bagaimana cara memimpin perubahan yang diperlukan dalam organisasi. Dengan menciptakan rasa urgensi, terapkan analisis force field. Inovasi gunakan disruptif. taktik implementasi. Inovasi disruptif Manajer dapat menjadi menggunakan tujuan bagi taktik khusus perusahaan untuk yang ingin mengatasi tetap penolakan kompetitif dan di tingkat menerapkan perubahan global. dengan lebih Inovasi lancar. disruptif Para ini peneliti mengacu telah pada mempelajari inovasi berbagai dalam metode produk untuk atau menghadapi layanan penolakan yang terhadap akhirnya dapat perubahan. menggantikan Terdapat teknologi yang beberapa sudah cara, ada yaitu secara top management sepenuhnya support, untuk produsen dan communication and konsumen. education, Perusahaan yang participation, memulai dengan negotiation, inovasi coercion. disruptif dapat menang telak, namun perusahaan yang terpengaruh dapat gulung tikar. Langkah terakhir dalam proses perubahan Pendekatan adalah implementasi. ambidextrous. Pendekatan Sebuah ide ambidextrous baru yang berarti kreatif menggabungkan tidak akan struktur dan memberikan proses manfaat yang bagi sesuai organisasi dengan dorongan sampai ide kreatif dan tersebut ada dan implementasi digunakan. inovasi yang sistematis. Dengan Misalnya, menciptakan struktur rasa yang urgensi, longgar dan terapkan fleksibel, analisis force serta field, adanya gunakan kebebasan taktik untuk penyampaian implementasi. ide. Manajer dapat Karena ada menggunakan beberapa taktik kasus khusus karyawan untuk tidak mengatasi penolakan menginginkan dan untuk menerapkan memunculkan perubahan dengan atau lebih lancar. menyampaikan ide baru Para karena peneliti telah seringkali mempelajari ide dari berbagai karyawan metode tersebut untuk menghadapi tidak penolakan didengar terhadap oleh para perubahan. manajernya. Terdapat Jadi, beberapa cara, dengan yaitu top adanya management pendekatan support, ambidextrous communication and ini, para education, manajer dapat mendorong participation, fleksibilitas negotiation, dan coercion. kebebasan untuk berinovasi dan penyampaian ide. Innovation is the introduction of new products, services, and technologies. A product change is a change in the organization's product or service outputs. Product and service innovation is the primary way in which organizations adapt to changes in markets, technology, and product change, perubahan dalam produk atau layanan keluaran organisasi. Technology change perubahan dalam proses produksi, bagaimana organisasi melakukan pekerjaannya. Strategi pertama, eksplorasi merancang organisasi untuk mendorong kreativitas dan inisiasi ide-ide baru. Menciptakan kondisi dan sistem untuk memfasilitasi koordinasi internal dan eksternal, dan berbagi pengetahuan eksplorasi tahap, di mana ide-ide untuk produk dan teknologi baru lahir bottom-up approach, mendorong aliran ide dari tingkat yang lebih rendah, dan memastikan bahwa mereka didengar dan ditindaklanjuti oleh eksekutif puncak creativity, si ide-ide baru, yang dapat memenuhi kebutuhan yang dirasakan atau menanggapi peluang bagi organisasi. Ideas Incubator Program yang menyediakan pelabuhan yang aman, di mana karyawan dapat menghasilkan dan mengembangkan ide tanpa campur tangan dari birokrasi atau politik perusahaan. Strategi kedua, Cooperation Internal Coordination, untuk menghasilkan inovasi yang berhasil, diperlakukan keahlian dari beberapa departemen, sekaligus external coordination organisasi, memandang keluar organisasi untuk mencari dan mengembangkan ide baru. Untuk melibatkan pihak luar dilakukan. Open innovation memperluas pencarian dan komersialisasi ide-ide baru di luar batas-batas organisasi dan bahkan di luar batas-batas industri, berbagi pengetahuan dan sumber daya dengan organisasi lain dan individu di luar perusahaan. Crowdsourcing internet
telah memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan ide-ide dari seluruh dunia dan membiarkan berkontribusi pada proses inovasi, innovation by acquisition, mengakui bahwa inovasi paling mutakhir sering terjadi pada perusahaan muda, kecil, wirausaha daripada di dalam tembok perusahaan yang sudah mapan. Changing people and culture. Pemimpin transformasional menginspirasi bawahan tidak hanya untuk percaya pada pemimpin secara pribadi, tetapi untuk percaya pada potensi diri mereka sendiri untuk membayangkan dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Training and development pelatihan adalah salah satu pendekatan yang paling sering digunakan untuk mengubah pola pikir masyarakat. Organization Development, OD. OD berfokus pada manusia dan aspek sosial organisasi, dan berupaya mengubah sikap dan hubungan di antara mereka karyawan, membantu memperkuat kapasitas organisasi untuk adaptasi dan pembaruan. Langkah terakhir dalam proses perubahan adalah implementasi. Sebuah ide baru yang kreatif tidak akan memberikan manfaat bagi organisasi sampai ide tersebut ada dan digunakan. Dengan menciptakan rasa urgensi, terapkan analisis force field, gunakan taktik implementasi. Manajer dapat menggunakan taktik khusus untuk mengatasi penolakan dan menerapkan perubahan dengan lebih lancar. Para peneliti telah mempelajari berbagai metode untuk menghadapi penolakan terhadap